शादी कर ले मुझसे सोया। तूने मेरी जान बचा ली यार। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Ranjana yang rilis pada tahun 2013. Film ini akan menceritakan tentang pengorbanan seorang pria pada perempuan yang sangat ia cintai. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai oleh Kundan bersama temannya Bindia dan Murari. Mereka tengah meminta sumbangan untuk hari sebuah perayaan. Di salah satu rumah, Kundan melihat seorang anak bernama Soya yang baru saja selesai melaksanakan sholat. Seketika, Kundan merasakan cinta di hatinya. Di hari itu, Kundan menetapkan tekadnya untuk mencintai Soya. Ketika Kundan mulai beranjak remaja, Kundan masih dapat menjaga cintanya dengan menjadi pengagum rahasia. Sampai suatu ketika, Murari mengatakan bahwa Kundan harus menyatakan cintanya sebelum Kundan merasakan luka karena melihat Soya mendapatkan pasangan. Keesokan harinya, Kundan dengan percaya diri mengungkapkan perasaannya. Namun sayangnya, Kundan ditolak dan ditampar oleh Soya. Kundan tidak menyerah begitu saja. Ia terus-terusan datang menghampiri Soya dan tetap menyatakan cintanya. Tetapi ia masih saja mendapatkan tamparan di pipinya. Ia telah ditolak sebanyak 15 kali. Akhirnya, Soya ingin Kundan menemuinya di suatu tempat. Soya juga memperingatkan bahwa undangan itu bukan karena cinta, melainkan karena konsisten Kundan dalam mengejarnya. Saat mereka bertemu, dengan sekejap Soya jatuh ke dalam pelukan Kundan setelah mendengarkan puisi yang Kundan ucapkan. Namun Soya melihat kalung yang digunakan oleh Kundan yang merupakan identitasnya sebagai seorang beragama Hindu. Lantas, Soya memberikan tamparan ke-16 untuk Kundan. Kundan masih belum menyerah. Ia kembali, bahkan mengancam bila ia ditolak, maka ia akan menyayat lengannya. Soya tidak takut dengan ancaman itu. Ia juga mengatakan sangat membenci Kundan. Seketika, Kundan menyayat lengannya dan mengeluarkan banyak darah. Soya pun panik. Sebenarnya dalam hati Soya ia mencintai Kundan. Namun ia tidak ingin hubungan tersebut menjadi jauh karena terhalang oleh kepercayaan. Di malam hari, orang tua Soya mengetahui bahwa Soya mencintai seseorang yang beragama Hindu. Dengan segera mengirim Soya ke Aligarh untuk tinggal bersama bibinya. Keesokan harinya, Soya pun pergi menggunakan kereta. Orang tuanya juga begitu berat hati untuk melepaskan anaknya. Saat kereta telah berjalan, Kundan datang, berteriak dan berjanji akan menunggunya. Bertahun-tahun pun Kundan lewati. Ia telah tumbuh dewasa bersama teman-temannya. Bindia terus-terusan mengejar cinta Kundan. Namun bagi Kundan, cintanya hanya satu, yaitu Soya. Selama 8 tahun ia telah menjaga cinta itu untuk waktu yang sangat lama. Murari mendapatkan kabar bahwa Soya akan datang dan telah memberitahukan Kundan tentang kabar baik itu. Kundan dengan segera pergi ke stasiun kereta. Wajahnya begitu bahagia menantikan kedatangan Soya. Namun sayang, Soya mengabaikan Kundan di stasiun. Sekali lagi, Kundan ingin memastikan apakah Soya benar-benar lupa dengannya. Ia datang ke rumah Soya, namun Soya tetap tidak dapat mengingatnya. Sampai dari kejauhan, Kundan dengan berani menyapa Soya secara langsung untuk memberitahukan kalau ia adalah seseorang yang menyayat lengannya di masa lalu. Soya langsung dapat mengingatnya. Ia menghampiri Kundan dengan senyuman, menanyakan kabar Kundan sebagai bentuk basa-basi. Keesokan harinya Kundan datang menemui Soya. Ia berkenalan dengan teman Soya bernama Rasmi. Kundan percaya ia telah memiliki hubungan spesial dengan Soya.
Ia bergumam langkah apa yang harus mereka jalani untuk dapat menikah. Kundan siap untuk kawin lari atau ia pindah agama juga tidak masalah. Namun Soya tidak mengerti dengan pikiran Kundan, karena baginya ia menganggap Kundan hanya sebagai teman di masa lalu. Ketika di rumah, Kundan curhat pada Murari. Bindia yang mendengar pun tertawa karena doanya agar Kundan tidak dapat menikah dengan Soya mungkin saja terkabul. Suatu hari Kundan datang ke rumah Soya. Ayah Soya memberitahukan untuk datang besok karena ia ingin mengadakan pesta kecil di rumahnya. Hari pun kembali berganti, Kundan tengah menyiapkan dekorasi. Ayah Soya mengatakan kalau pesta ini untuk menyambut kepulangan anaknya sekaligus mengenalkan Soya pada calon suaminya. Perasaan Kundan begitu hancur, ia berusaha menemui Soya mengatakan kalau ayahnya ingin menjodohkan Soya. Di malam hari saat pesta berlangsung, Soya memanggil Kundan di dalam kamarnya. Ia menjelaskan kalau ia tidak ingin menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Ia memohon agar Kundan mau menyelamatkan hidupnya. Kundan begitu senang mendengar kata-kata tersebut dan berusaha memikirkan sebuah rencana. Kemudian, Kundan memanfaatkan Bindia untuk datang ke klinik tempat calon suami Soya bekerja. Karena dia adalah seorang dokter, saat Bindia diperiksa, ia dengan sengaja membuka sedikit bajunya. Dan tugas Kundan dan Murari adalah memfoto Bindia dan dokter tersebut. Setelah itu, hasil foto diperlihatkan oleh ayah Soya, dan akhirnya Soya dapat selamat dari perjodohan. Soya begitu berterima kasih pada Kundan. Soya memberitahukan kalau dia tidak ingin dijodohkan sama siapapun karena ia telah jatuh cinta dengan seseorang. Awalnya Kundan berpikir orang tersebut adalah dirinya, namun sayang, cinta Soya bukanlah milik Kundan. Lalu kita akan kembali sedikit ke masa lalu untuk bertemu seseorang bernama Jasjet. Ia adalah senior Soya di kampus yang merupakan seorang aktivis. Jasjet terus menyuarakan nama keadilan. Soya yang suka dengan Jasjet terus-terusan ikut dengan berbagai kegiatan yang dibentuk oleh Jasjet. Sampai hari ke hari, Soya dan Jasjet pun menjalin hubungan yang sangat istimewa. Mendengar semua cerita itu, Kundan begitu terpukul. Bahkan ia tidak segan untuk terjun ke sungai dengan skuter yang ia tunggangi bersama Soya. Soya pulang dengan keadaan basah. Saat tiba di rumah, ia mendapati orang tuanya menerima tamu, di mana orang tersebut adalah calon suaminya. Soya begitu kesal dengan keadaan ini, apalagi perlakuan dari Kundan yang ia dapatkan. Amarah itu ia lampiaskan pada ibunya, dengan mengatakan kalau ia tidak ingin dijodohkan, karena dia memiliki orang yang sangat ia cintai. Hari selanjutnya, Murari mendapatkan Kundan tergeletak lemah di atas kasur. Ia kembali menyayat tangannya. Dengan segera Murari membawa Kundan ke rumah sakit. Dengan keadaan yang lemah, teman Soya bernama Rasmi datang mengatakan kalau Soya ingin bertemu dengan Kundan. Kemudian Kundan datang menemui Soya. Ia terkejut melihat lengan Kundan dibalut dengan perban. Ia menjelaskan bahwa selamanya mereka tidak akan mendapatkan restu karena kepercayaan mereka sangatlah berbeda. Soya sudah menganggap Kundan sebagai teman yang sangat berharga. Ia hanya tidak ingin kalau Kundan menjadi musuh yang akan membuat hidupnya menderita. Hati Kundan mulai memahami. Ia menyeka air mata Soya dan berjanji kalau Soya akan menikah dengan pria yang ia cintai. Kundan pergi ke rumah Soya untuk bertemu ayah Soya. Ia memberitahukan kalau pemuda Hindu yang dulu Soya cintai adalah dirinya. Kekecewaan tersirat di wajah ayah Soya. Ia langsung mengabaikan Kundan. Seharian penuh, Kundan berusaha untuk bertemu dengan ayah Soya untuk menceritakan sesuatu. Namun ayah Soya berkali-kali tidak peduli dengan ucapan Kundan. Sampai saat Kundan menyampaikan bahwa Soya begitu sayang pada orang tuanya. Ia telah lupa dengan perasaannya 8 tahun lalu. Kini Soya mencintai pria lain. Apa yang diinginkan oleh orang tua Soya ada di pemuda itu, di mana ia adalah seorang yang lahir dari keluarga yang baik, berpendidikan dan seagama. Seharusnya itu sudah cukup untuk mendapatkan restunya. Beberapa hari kemudian, Soya datang memeluk Kundan, mengucapkan terima kasih karena lagi-lagi Kundan menyelamatkan hidupnya.
Orang tuanya telah setuju agar Soya menikah dengan Jasjet. Kundan membalas pelukan Soya dan berucap bahwa mencintai Soya adalah bakatnya. Sakit hatinya akan ia korbankan dengan menikah di hari yang sama dengan pernikahan Soya. Kundan pun menemui Bindia untuk melamarnya. Betapa senangnya Bindia mendengar itu, karena doa-doanya telah terkabul agar dapat menikah dengan Kundan. Hari demi hari, persiapan pernikahan dilakukan. Singkat cerita, saat hari pernikahan, Kundan pergi ke acara pernikahan Soya untuk bertemu dengan Jasjet. Dengan amarah, Kundan menyuruh Jasjet mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jasjet pun ragu untuk mengucapkan kalimat tersebut. Kundan pun membeberkan kalau Jasjet adalah seseorang beragama Hindu yang ia dapatkan dari sebuah koran. Pernikahan Soya menjadi kacau dan terpaksa dibatalkan. Kundan pergi ke tepi sungai. Murari datang mengabarkan kalau Soya menyayat tangannya, sedangkan Jasjet dipukul hingga dibuang ke suatu tempat. Kundan berusaha mencari keberadaan Jasjet dan menemukannya tergeletak tidak sadarkan diri di pinggir rel kereta. Jasjet dibawa ke rumah sakit yang sama dengan Soya. Lalu Kundan bertemu dengan ayah Soya. Soya telah melewati masa kritisnya. Lalu ayah Soya mengingatkan pada Kundan kalau hari ini adalah hari pernikahan Kundan. Kundan benar-benar lupa dengan pernikahannya. Ia pun pulang, dan dengan segera ayahnya mengusirnya karena telah menganggap pernikahan adalah hal yang sepele dan mempermainkan perasaan seorang perempuan. Kundan seharian penuh menjaga Jasjet yang masih belum pulih di rumah sakit. Setelah ia siuman, Jasjet bercerita mengenai dirinya yang kalah karena cinta. Ia harus cepat sembuh karena banyak yang harus ia kerjakan. Jasjet telah membangun partainya sendiri dan ia sedang berusaha mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Dan suara elektabilitasnya sangat tinggi di masyarakat karena keberaniannya membela masyarakat kecil. Semuanya telah terkendali, namun karena Kundan, ia harus tertidur lemah di kasur rumah sakit. Orang tua Jasjet membawa anaknya itu pulang ke Punjab. Kundan tidak tega melihat Soya terbaring merana di kasurnya. Ia pun bertekad membawa Soya pergi ke rumah Jasjet agar mereka dapat menikah. Dalam diri Soya, ia begitu membenci Kundan. Karena ulah Kundan, ia harus mengalami nasib yang malang. Namun ia tetap ikut dengan Kundan menuju Punjab. Saat sampai di rumah Jasjet, mereka mendapatkan kabar duka bahwa Jasjet telah meninggal. Soya pun pergi karena tidak ingin terus-terusan melihat wajah Kundan. Sedangkan Kundan, ia hidup dipenuhi rasa bersalah. Ia menelpon Murari menanyakan apakah Soya berada di kampung mereka. Sayangnya, Soya tidak ada di sana. Kundan berusaha mencari Soya, sampai ia melihat Soya menjadi seorang pimpinan aktivis untuk melanjutkan apa yang telah Jasjet bangun. Kundan mengikuti bus yang membawa rombongan partai yang dibuat oleh Jasjet. Di malam hari, ia berusaha menyelinap di atas gedung, namun ia tertangkap basah. Para anggota aktivis menanyakan alasan Kundan memanjat gedung tersebut. Kundan hanya dapat menjawab bahwa ia ingin mencuri karena miskin dan sangat kelaparan. Mereka pun yang merasa kasihan memberikan Kundan makanan dan juga pekerjaan. Saat rapat partai, Soya ditunjuk sebagai pimpinan sekaligus calon anggota dewan untuk meneruskan impian Jasjet. Kali ini mereka harus mendapatkan suara dari para petani yang terlibat kasus kehilangan tanah mereka karena akan dibangun sebuah pabrik. Kemudian mereka pergi menuju aksi demo para petani yang kehilangan tanah. Kundan juga meminta agar diperbolehkan untuk ikut. Kasus para petani menjadi lebih serius. Karena para petani menyandra seorang petugas, komandan kepolisian akan menindak tegas perilaku para petani. Bahkan ia tidak segan untuk menangkap mereka semua. Anggota partai dan pihak aparat menjadi ribut. Kundan menyelinap berbicara dengan komandan untuk mengizinkannya pergi sendirian menemui para petani. Kundan tanpa takut pergi ke rombongan para petani. Ia berbicara pada mereka berusaha untuk memberikan pengertian untuk membebaskan Sandra. Dan hanya dalam hitungan menit, Sandra pun dibebaskan.
Semua orang terkesima dengan tindakan Kundan dalam menangani kasus tersebut. Partai Jasjet terus berusaha mengambil hati masyarakat. Kundan juga beberapa kali dapat merubah pandangan masyarakat untuk mendukung mereka. Kundan menjadi wajah baru dalam program partai mereka. Walaupun semua orang suka dengan Kundan, tetapi tidak dengan Soya. Para media juga meliput aksi yang dilakukan oleh partai mereka, di mana suara masyarakat begitu dominan untuk mendukung mereka. Para pesaing mereka pun menjadi takut kehilangan kursi pemerintahan. Bahkan kampanye yang hendak dilakukan oleh partai dibatalkan oleh aparat yang berwenang, dan menjadi kericuhan di sana. Syukurnya Kundan dapat meredam perselisihan tersebut. Dalang dari kejadian itu adalah seorang bernama Vinod Gupta. Kundan tidak takut dengan ancaman yang diberikan oleh Vinod. Bahkan Kundan mengancam balik, membuat wajah Vinod seketika berubah. Hanya satu orang yang tidak suka dengan pencapaian Kundan, yaitu Soya. Di malam hari, Kundan mendapatkan pemukulan oleh orang-orang suruhan Vinod. Kejadian di malam itu menyebar begitu cepat di telinga para media. Vinod diperingati oleh seorang menteri agar tidak gegabah karena pemilu sudah semakin dekat. Kejadian ini menjadi berita buruk untuk partai yang mengusung Vinod. Menteri tersebut datang menemui Soya. Ia berencana agar Kundan mau pindah ke partai mereka, agar Soya dapat memimpin penuh partai milik Jasjet. Lalu hari-hari mulai kembali berganti. Soya merasa bimbang. Perilakunya memperlihatkan bahwa ia sangat membenci Kundan. Namun dalam hatinya, ia mulai mencintai Kundan. Menjelang hari terakhir kampanye, Soya memberikan pakaian Jasjet untuk Kundan dan mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta sekarang. Soya pun melepaskan Kundan bersama air matanya. Kemudian Kundan naik ke atas panggung kampanye. Hanya sekian detik, ledakan terjadi di area sekitar panggung. Kericuhan pun terjadi, semua orang berusaha menyelamatkan diri. Seketika, di mana Kundan tengah berada di antara kerumunan, ia pun ditembak ke arah perutnya dengan jarak yang sangat dekat. Ternyata, ini adalah bagian dari rencana menteri. Ia telah mempersiapkan semua itu. Tugas Soya adalah mengantar Kundan menuju kampanye terakhirnya. Agar partai Perdana Menteri tidak dicurigai, ia dan Soya sepakat untuk menjalin koalisi. Sayangnya, Soya membeberkan rencana mereka pada pihak media karena telah merasa bersalah. Setelah konferensi selesai, Soya diberitahu oleh aparat kepolisian. Ternyata pihak polisi tahu tentang rencananya dan telah memberitahukan Kundan mengenai itu. Yang berarti Kundan mengorbankan dirinya untuk membuktikan betapa besarnya cintanya pada Soya. Kundan dengan segera menjalani operasi oleh dokter, bersama teman-temannya yang juga ikut menemaninya di samping. Di akhir cerita, di tengah-tengah operasi, Soya datang bersama air mata, mengingat tiap kenangan yang telah terjalin oleh dirinya dan Kundan. Selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton sampai habis. Potolo Movie pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.